Muhammad Quraisy Shihab, ulama Indonesia, Prof. Dr. A.G. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab, LC, MA, lahir tanggal 16 Februari tahun 1944, adalah seorang cendekiawan Muslim dalam ilmu-ilmu Al-Quran dan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan 7, 1998. Nama lengkapnya Muhammad Quraisy Shihab, biasa dipanggil Pak Quraisy Shihab, lahir di Rapang, Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Ia lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1944 dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Abu Rishi. Quraisy adalah anak keempat dari 12 bersaudara. Ia menikah dengan Fatmawati Assegaf pada tanggal 2 Februari tahun 1975 di Solo dan dikaruniai 5 orang anak, Najla Shihab, Najwa Shihab, Nasiwa Shihab, Ahmad Shihab, dan Nahla Shihab. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy Bugis, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad dari marga Shihab, yang terpelajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina 2 perguruan tinggi di ujung pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia UMI, sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut, UMI tahun 1959 sampai tahun 1965 dan IAIN tahun 1972 sampai tahun 1977. Sebagai seorang yang berpikiran progresif, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jamiatul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramayan dan Mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syekh Ahmad Sorkati yang berasal dari Sudan, Afrika. Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraisy Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah maghrib. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat Al-Quran. Quraisy kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Quran sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian Al-Quran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Al-Quran, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Quran. Disinilah benih-benih kecintaannya kepada Al-Quran mulai tumbuh. Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke kota Malang untuk nyantri di pondok pesantren Darul Hadis Al-Fakihiyah. Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa Arab. Melihat bakat bahasa Arab yang dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislamannya, Quraisy beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar Kairo melalui beasiswa dari Provinsi Sulawesi pada tahun 1958 dan diterima di kelas 2 Idadiyah Al-Azhar, setingkat SMP, Sanawiyah di Indonesia, sampai menyelesaikan Sanawiyah Al-Azhar. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar pada Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC. 2 tahun kemudian, 1969 Quraisy Shihab berhasil meraih gelar MA pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul Al-Ijazat Tasriri Al-Quran Al-Karim Kemukjizatan Al-Quran Al-Karim dari Segi Hukum. Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980.
Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraisy Shihab diserahi berbagai jabatan, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 7 Indonesia Bagian Timur, Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain penerapan kerukunan hidup beragama di Indonesia, 1975, dan masalah wakaf Sulawesi Selatan, 1978. Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir. Pada 1980 Quraisy Shihab kembali menuntut ilmu ke alma maternya, Al-Azhar Kairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir Al-Quran. Ia hanya memerlukan waktu 2 tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul Nazm ad-Durar li al-Bikai Tahqiq wa Dirasah, suatu kajian dan analisis terhadap keotentikan kitab Nazm ad-Durar karya al-Bikai, berhasil dipertahankannya dengan predikat penghargaan Mumtaz Ma Martabah Asi Saraf al-Ula, summa cum laude. Pendidikan tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Al-Azhar, Kairo ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut, ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar MA dan Ph.D.-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam Popular Indonesian Literature of the Quran. Dan lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karir mengajar yang penting di IAIN Makassar dan Jakarta dan kini, bahkan, ia menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karir yang sangat menonjol. Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraisy Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Usuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang tafsir dan ulum Al-Quran di program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama 2 periode, tahun 1992 sampai tahun 1996 dan tahun 1997 sampai tahun 1998. Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih 2 bulan pada awal tahun 1998. Hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan di Kairo. Kehadiran Quraisy Shihab di ibu kota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai anggota Lajnah Pentasyih Al-Quran Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syariah, dan pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika, Indonesian Journal for Islamic Studies, Ulumul Quran, Mimbar Ulama, dan Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta. Di samping kegiatan tersebut di atas, M. Quraisy Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana,
tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat. Ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid Altin, Sunda Kelapa dan Fatullah. Di lingkungan pejabat pemerintah seperti Pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadan yang diasuh olehnya. Quraisy Shihab memang bukan satu-satunya pakar Al-Quran di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran dalam konteks kekinian dan masa postmodern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar Al-Quran lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudhui tematik, yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Al-Quran yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama. Kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat Al-Quran tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Al-Quran sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat. Quraisy Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca sarjana, agar berani menafsirkan Al-Quran, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap Al-Quran tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan Al-Quran sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat Al-Quran. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang memaksakan pendapatnya atas nama Al-Quran. Quraisy Shihab adalah seorang ahli tafsir yang terdidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai pembantu rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, staf ahli Mendikbud, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, tawadu, sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru. Nama Quraisy Shihab masuk dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh di dunia. Dalam situs tmuslim500.com namanya tertuang berkat jasa-jasanya dalam mengembangkan ilmu keislaman dalam beragam kegiatan. Karya dengan konteks yang aktual serta bahasa yang mudah dipahami. Namanya melesat sebagai akademisi yang progresif mengembangkan ilmu Al-Quran. Karir Quraisy Shihab juga berjalan seiring. Ia diangkat menjadi Rektor IAIN Jakarta, kini bernama UIN Jakarta, selama 2 periode, tahun 1992 sampai tahun 1996, dan tahun 1997 sampai tahun 1998. Tak hanya di situ, ia pun diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Agama RI pada tahun 1998. Jabatan Menteri Agama tak lama, karena lengsernya Presiden Soeharto bersamaan berakhirnya rezim Orde Baru pada 1998. Saat lahirnya era reformasi, ia ditugaskan menjadi Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir. Selain menulis, ia juga aktif mengisi program agama Islam di televisi. Beberapa program yang cukup populer antara lain Kultum RCTI, Tafsir Al-Misbah, Metro TV, Mutiara Hati SCTV, dan Hikmah Fajar RCTI, serta Memahami Islam bersama M. Quraisy Shihab Metro TV.